Dalam dunia kamera profesional, ring flash bukanlah sesuatu yang asing. Namun alat yang fungsinya untuk memberi pencahayaan ekstra secara merata itu masih jarang dijumpai di smartphone. Vivo V27 5G yang rilis di Indonesia pada April 2023 adalah contoh teraktual HP dengan ring flash. Vivo mengimplementasikan lagi teknologi tersebut pada Vivo V29 5G yang meluncur di Indonesia pada September 2023. Ring flash, desain bodi melengkung, dan IP68. Dan berikut ini kelebihan dan kekurangan Vivo V29 yang sudah tim Gadgetme rangkum. Bahasa desain estetik dan minimalis tetap tersaji pada Vivo V29 5G. Ponsel ini mengungkapkan penampilan yang sedap dipandang mata, tapi juga nyaman digenggam. Pilihan warna yang apik jadi salah satu alasan mengapa sang ponsel sedap dipandang mata. Ada 3 varian warna yang sama-sama menarik, Velvet Red, Big Blue, dan Noble Black. Varian Velvet Black yang merupakan varian andalan punya kemampuan perubahan warna jika dilihat dari sudut tertentu. Warnanya terlihat elegan dan punya finishing matte yang tahan noda sidik jari. Soal kenapa HP ini nyaman digenggam, penyebabnya adalah kelengkungan pada layar, bodi samping, dan bodi belakang. Sudut kelengkungan yang terbentuk adalah 55 derajat. HP dengan bodi melengkung lebih selalu enak digenggam ketimbang bodi yang flat. Terlebih Vivo V29 punya bobot yang tak berat, 186 gram, serta ketebalan hanya 7,46 mm. Yang keren lagi, dari desain Vivo V29 ini adalah sertifikasi IP68. Ini pertama kalinya HP Vivo V series punya IP68. Sertifikasi ini menjamin sang ponsel tahan terhadap debu di seluruh sisi, serta tahan air hingga kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Layar bezel dengan minimalis yang dipakai Vivo V29 5G mengusung panel AMOLED. Layar dengan bentang 6,78 inci itu mendukung refresh rate adaptif hingga 120 Hz. Vivo mengklaim layar sang ponsel bisa memancarkan 1,07 miliar warna dan dapat meraih tingkat kecerahan puncak sampai 1300 nits. Kecerahan puncak itu bisa diraih kalau HP ini sedang dipakai buat memutar konten HDR. Kalau dilihat sekilas, spesifikasi layarnya memang mirip Vivo V27 5G, namun resolusi layar Vivo V29 lebih tinggi, yakni 1,5K alias 1260 x 2800 pixel. Imbas dari peningkatan resolusi adalah detail yang lebih tinggi. Di sisi lain, resolusi yang lebih tinggi bisa sebabkan peningkatan konsumsi daya. Satu-satunya solusi untuk menghemat layarnya adalah menyetel refresh rate konstan di 60 Hz, atau bisa juga dengan memilih opsi Smart Switch. Opsi tersebut akan mengatur refresh rate secara otomatis 60, 90 Hz atau 120 Hz sesuai dengan keperluan dan dukungan aplikasi. Vivo V29 5G ditenagai SoC fenomenal Snapdragon 778G dari Qualcomm. HP ini menjadi ponsel kedua Vivo setelah Vivo T1 Pro yang memakai SoC tersebut. Snapdragon 778G fenomenal ini karena kondang akan performa yang cukup kencang, stabil, dan juga adem. Tak heran bila hampir semua produsen ponsel yang beredar di Indonesia punya HP dengan SoC kelas menengah itu. SoC Snapdragon 778G merupakan SoC 8 inti CPU, rinciannya adalah 1 inti Prima Cortex A78 dengan kecepatan 2,4 GHz, 3 inti Perfuma Cortex A78 dengan kecepatan 2,2 GHz, dan 4 inti efisiensi Cortex A55 1,9 GHz. Ada juga GPU Adreno 642L 2 core 490 MHz pada SoC dengan fabrikasi 6 nanometer. Vivo V29 tampak sedikit tertinggal dari Vivo V27 yang memakai MediaTek Dimensity 7200. Ada beberapa perubahan kecil pada sektor kamera Vivo V29. Di barisan belakang, kamera utama autofocus HP ini tetap mengusung resolusi 50 megapiksel dengan bukaan f1.8. Hanya saja, sensornya beralih ke Samsung ISOCELL GN5 dari yang semula Sony IMX766. Kemampuan kedua sensor bisa dibilang sama karena ukurannya persis di 1/1,56 inci. Lalu, Vivo V29 tak lagi menggunakan kamera makro 2 megapiksel melainkan sensor kedalaman 2 megapiksel. Masih di barisan belakang kini ada 2 lampu flash. Adapun kamera ultrawide fixed focus HP ini masih sama dengan Vivo V27. Resolusi 8 megapiksel dengan bukaan f2.2. Balik ke sisi depan, ada kamera selfie 50 megapiksel autofocus yang kini bukaannya jadi f2.0 dari yang sebelumnya f2.45.
Terkait perekaman video, kamera utama dan kamera selfie HP ini bisa hasilkan video hingga resolusi 4K di 30 fps dan 1080 60 fps. Kamera ultrawide-nya mentok di 1080 30 fps. Fitur penstabil elektronik atau AIS aktif di semua kamera, namun fitur ini cuma aktif pada resolusi 1080p di 30 fps. Paket penjualan Vivo V29 masih sama seperti Vivo V27. Kotak kemasannya berisi softcase, kabel USB-C, kepala charger 80 watt, SIM ejector, dan beberapa lembar dokumen yang kemungkinan besar tak akan Anda baca. Satu lagi, terdapat screen protector yang sudah terpasang di layar sang ponsel. Adanya screen protector menjadi benefit buat Vivo V29. Pasalnya bakal sedikit sulit mencari tempered glass di pasaran mengingat layar si ponsel yang melengkung. Terkait kehadiran charger 80 watt patut diapresiasi karena chargernya naik 12 watt dari Vivo V27 yang di angka 66 watt. Vivo V29 hadir dengan sistem operasi Android 13 yang dibalut dengan antarmuka Vantage OS 13. Antarmuka bikinan Vivo itu memang jauh dari Android murni, namun kustomisasi yang diberikan dapat memanjakan pengguna. Terkait pembaruan software, Vivo berkomitmen memberikan jaminan pembaruan hingga 3 tahun. Rinciannya adalah upgrade Android sampai 2 kali dan pembaruan sistem keamanan hingga 3 tahun. Jadi, Vivo V29 siap mencicipi Android 15 dan didukung terus sampai tahun 2026. Sepanjang sejarah HP Vivo V series, belum pernah ada satu model pun yang mengusung speaker dengan konfigurasi stereo. Kenyataan ini memang cukup disayangkan mengingat speaker stereo merupakan hal yang mestinya ada buat ponsel kelas menengah ke atas. Vivo V29 cuma punya satu speaker alias speaker mono, letaknya di sisi bawah dekat port USB-C. Daya tahan baterai 4600 mAh Vivo V29 tidaklah buruk. Ia meraih skor ketahanan 99 jam dalam pengujian GSM Arena. Dalam salah satu skenario, yakni uji pemutaran video lokal, Vivo V29 disebut dapat bertahan 18 jam 1 menit. Hanya saja, jika dibandingkan dengan Vivo V27 yang punya kapasitas baterai sama, Vivo V29 tampak tertinggal jauh alias mengalami penurunan. Vivo V27 mencetak skor ketahanan 134 jam dengan daya tahan 22 jam 6 menit untuk pemutaran video lokal. Sisi minus lainnya yang ada di bagian baterai juga. Banyak pengulas yang menyayangkan soal fitur pengisian tanpa kabel alias wireless charging. Tentu menarik jika Vivo V29 bisa tawarkan kemampuan wireless charging yang membuat Vivo V29 punya nilai lebih dibanding HP lain di kelas harga yang sama. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik seputar games terbaik dari Gadget Me.